Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut adalah hibah pengembangan inovasi modul digital MOC Universitas Airlangga 2021 pada skema konten mahasiswa dengan judul Langkah-langkah menciptakan keunggulan kompetitif produk dalam negeri dengan subtopik pengaruh produksi dalam negeri terhadap GNP atau Gross National Product. Pengertian dan konsep GNP dapat dilihat langsung pengertian GNP dengan melihat perbedaan antara GNP dan GDP. Perbedaan utamanya antara GDP dan GNP adalah bahwa GNP mempertimbangkan output warga suatu negara terlepas di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Sebaliknya, GDP mempertimbangkan aktivitas dalam ekonomi nasional terlepas dari tempat tinggal produsen. Contohnya adalah pada penerimaan pendapatan bersih perusahaan asing milik warga negara asing yang memproduksi barang di negara yang diteliti, karena GNP hanya mempertimbangkan warga suatu negara dan output ekonomi mereka, GNP tidak memasukkan perusahaan semacam itu dalam pengukurannya. Namun, GDP mengukur output ekonomi terlepas dari negara tempat tinggal, jadi GDP memasukkan perusahaan semacam itu dalam pengukurannya. Demikian pula, GNP akan selalu memasukkan penerimaan pendapatan bersih dari investasi internasional yang dilakukan oleh penduduknya, sedangkan GDP tidak. Sebaliknya, GDP akan selalu memasukkan investasi asing di dalam batas suatu negara, sedangkan GNP tidak. Ekonom dan investor lebih memperhatikan GDP daripada GNP karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang aktivitas ekonomi total suatu negara terlepas dari negara asalnya, dan dengan demikian menawarkan indikator kesehatan ekonomi secara keseluruhan yang lebih baik. Meskipun demikian, GNP tetap penting, terutama jika dibandingkan dengan GDP dari tahun yang sama. Rumus GNP. Rumus untuk menghitung komponen GNP adalah Y ditambah C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah Z, yang berarti GNP sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pemerintah ditambah X yang berarti ekspor bersih ditambah Z yang berarti pendapatan bersih yang diperoleh penduduk domestik dari investasi luar negeri dikurangi pendapatan bersih yang diperoleh penduduk asing dari penanaman modal dalam negeri. Ada yang namanya GNP per kapita, yang berarti GNP per kapita adalah ukuran GNP dibagi dengan jumlah orang di negara tersebut. Itu memungkinkan untuk membandingkan GNP negara-negara dengan ukuran populasi yang berbeda. Yang terakhir ada GNP menurut negara. Bank Dunia telah menggantikan GNP dengan pendapatan nasional bruto atau GNI. Agar GNI dapat dibandingkan secara lebih adil di antara negara-negara dengan populasi dan standar hidup yang sangat berbeda, Bank Dunia menggunakan GNI per kapita. Meskipun GNP mencerminkan posisi keuangan suatu negara, GNP bukanlah ukuran kesehatan ekonomi yang akurat. Karena yang pertama, nilai tukar mata uang asing mempengaruhinya. Yang kedua, tidak memberikan gambaran yang akurat tentang penggunaan sumber daya domestik. Yang ketiga, bukan ukuran yang baik apakah ekonomi tumbuh atau menyusut. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi produksi secara umum, yang pertama, faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting, karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi lalu produk atau bahan jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Maka dari itu, sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan, terutama yang memang memiliki kompetisi bagus dalam bidang pengolahan produk, termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksi. Yang ketiga, faktor modal. Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibilang ini faktor produksi yang tidak lengkap, yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal produksi. Ini untuk membeli bahan mentah, alat produksi, serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi.
Yang keempat, faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi, karena ia menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol, dan selainnya. Bahan mentah, SDM, SDA, dan modal sudah tersedia, tetapi tidak ada strategi, rencana, kontrol, pengawasan saat produk dibuat, tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan. Tentunya ini hanya akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan yang tidak laris di dalam pasaran. Yang terakhir, ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang penting, terutama di zaman global semacam ini, yang mana jalur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik, minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini. Yang dibahas sebelumnya adalah faktor produksi secara umum, tetapi beberapa penelitian juga mengungkapkan hal yang sama. Minto Purwo 2000 menyebutkan faktor-faktor produksi disebut juga sumber daya, ekonomi, atau alat produksi yang meliputi faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keterampilan. Selain itu, dari penelitian Godam 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu industri meliputi modal, tenaga kerja, bahan mentah atau bahan baku, transportasi, sumber energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan pemasaran. Salah satu contoh nyata pada penelitian yang membahas faktor yang mempengaruhi industri furnitur kaca dan aluminium di Pekanbaru oleh Akbar 2017 adalah modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap produksi furnitur kaca dan aluminium yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebesar 93,9% dari seluruh faktor yang mempengaruhi produksi lemari piring yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan sisanya sebesar 6,1% merupakan faktor-faktor yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat produksi. Pengaruh ekspor-impor terhadap GNP. Melalui ringkasan dari beberapa ekonom seperti Sukirno 1997, Todaro 2000, Mill 1967, Hicks 1930, dan Jingan 2000 bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang untuk dapat mencapai kemajuan perekonomian yang setaraf dengan negara-negara maju. Menurut Sudiono 1990, keadaan dan kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya ekspor antara lain. Yang pertama, meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat dunia. Yang kedua, tingkat inflasi di dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan tingkat-tingkat inflasi yang terjadi di negara-negara banyak pengimpor barang-barang ekspor. Yang ketiga, kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor menguntungkan. Yang keempat, peningkatan efisiensi produksi di dalam negeri dalam artian luas yang dapat mengakibatkan produsen-produsen barang ekspor dengan harga free on board atau FOB yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kelima, kegagalan produksi di negara-negara penghasil produk yang bersaing dengan produk ekspor kita di pasar dunia. Yang keenam, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang serasi disertai dengan kebijakan peningkatan ekspor yang tepat. Yang ketujuh, adanya peningkatan efisiensi produksi secara menyeluruh dalam perekonomian negara pengekspor. Impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara. Sukirno 2011. Impor yang melebihi ekspor akan mendorong neraca pembayaran mengalami penurunan yang signifikan. Pembatasan jumlah diimpor dapat dilakukan untuk melindungi kemerosotan neraca pembayaran pemerintah terhadap barang impor yang masuk. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pungutan pajak impor yang menjadikan harga produk luar di dalam negeri menjadi mahal dan mengurangi permintaan terhadap impor.
Selain meningkatkan pungutan pajak impor, halangan perdagangan non-tarif, dan pembatasan penggunaan valuta asing dapat menjadi alat lain untuk pembatasan impor di Indonesia. Case and Fair 2007. Peran pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Secara umum, peranan pemerintah dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah menjadi 4 macam, yaitu menurut Ananda 2002. Yang pertama, peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Yang kedua, peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Redistribusi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, transfer program, yang kedua, provision of goods and service, yang ketiga, manipulation of market price. Yang ketiga, peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Yang keempat, peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam pergerakan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh dan berkembang dan juga maju equilibrium. Peran pemerintah dalam produksi dalam negeri berbeda-beda tergantung jenis produksi yang dilakukannya. Kita ambil salah satu contoh, terdapat 7 program di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan. Yang pertama, pembangunan food estate, baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional. Yang kedua, pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Yang ketiga, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan Creating Shared Value atau CSV antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani. Yang keempat, kemitraan inklusif closed loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergis antar akademis, bisnis, pemerintah, dan komunitas atau disebut ABGC. Yang kelima, pengembangan 1000 desa sapi, program untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi. Yang keenam, pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produk dalam negeri. Dan yang ketujuh, pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka. Yang ke-8, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai terobosan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mengatasi penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi regulasi untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Sekian dari subtopik pengaruh produksi dalam negeri terhadap GNP atau Gross National Product. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.